Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang komunikasi satelit. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Nelly Shanti, NIT 2440462, Prodi MTP 1B. Perkenalkan, nama saya Nanda Egy Sabrinata, NT 2440441, Prodi MTP 1B. Apa itu komunikasi satelit? Komunikasi satelit tanpa kabel merupakan sistem telekomunikasi yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data antar lokasi tanpa menggunakan media fisik seperti kabel atau fiber optik. Sistem ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu stasiun bumi atau ground segment dan satelit atau space segment. Stasiun bumi mengirimkan sinyal informasi ke satelit menggunakan frekuensi uplink. Kemudian, satelit bertindak sebagai repeater di luar angkasa dan meneruskan sinyal tersebut ke stasiun bumi tujuan menggunakan frekuensi downlink. Dalam sistem komunikasi satelit, sinyal yang dikirim dari stasiun bumi akan diproses oleh transponder di satelit sebelum dipancarkan kembali ke bumi. Proses ini memastikan sinyal tetap kuat dan minim gangguan, sehingga data dapat diterima dengan baik oleh penerima di bumi. Dengan demikian, komunikasi satelit tanpa kabel menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur komunikasi di berbagai daerah. Cara kerja komunikasi satelit tanpa kabel. Pertama, radio point to point. Komunikasi radio point to point atau P2P adalah sistem komunikasi antara dua titik secara langsung tanpa melalui perantara. Biasanya menggunakan antena parabola atau antena direksional untuk memastikan sinyal terarah dan kuat. Sistem ini cocok untuk transmisi data jarak jauh antar kedua lokasi, seperti antar gedung, antar kantor cabang, atau ke lokasi terpencil yang sulit dijangkau kabel. Keunggulan utamanya adalah stabilitas jaringan karena hanya ada dua titik yang saling berkomunikasi, serta cocok untuk jarak jauh dengan kapasitas tinggi. Yang kedua ada radio trunking. Radio trunking adalah sistem komunikasi radio dua arah yang memungkinkan banyak pengguna berbagai beberapa kanal frekuensi secara efisien. Sistem ini menggunakan repeater untuk memperluas jangkauan dan memiliki channel kendali yang secara otomatis mengalokasikan kanal kosong kepada pengguna yang ingin berkomunikasi. Setelah komunikasi selesai, kanal dikembalikan ke pool untuk digunakan pengguna lain. Radio trunking sangat efektif untuk layanan darurat, instansi pemerintah, dan industri besar karena memungkinkan komunikasi grup dan prioritas panggilan. Yang ketiga, GSMR adalah jaringan komunikasi berbasis GSM yang dikhususkan untuk kebutuhan kereta apian. GSMR menyediakan komunikasi suara dan data untuk operasional kereta api, termasuk komunikasi antar masinis, petugas stasiun, dan pusat kendali. Sistem ini dirancang untuk keandalan tinggi, cakupan luas, dan prioritas komunikasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Yang keempat ada LTER atau Long Term Evolution Railway adalah evaluasi dari GSMR yang menggunakan teknologi LTE untuk komunikasi kereta api. LTER menawarkan kecepatan transfer data lebih tinggi, kapasitas lebih besar, dan latensi lebih rendah dibandingkan GSMR. Sistem ini mendukung aplikasi modern seperti pemantauan kereta secara real time, video, dan data operasional lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan kereta api. WLAN atau Wi-Fi adalah jaringan lokal nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan LUT terhubung ke internet tanpa kabel. Wi-Fi umum digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan tempat publik. Teknologi ini menggunakan frekuensi radio untuk mentransmisikan data melalui access point, sehingga pengguna dapat mengakses jaringan secara fleksibel dan mudah. Yang keenam ada komunikasi satelit. Komunikasi satelit menggunakan satelit sebagai perantara untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi. Sistem ini sangat efektif untuk area luas, lokasi terpencil, atau situasi darurat di mana infrastruktur terestrial tidak tersedia. Komunikasi satelit terdiri dari uplink, pengirim ke satelit, dan downlink, satelit ke penerima, serta dapat digunakan untuk suara, data, dan video. Perkembangan terbaru dalam komunikasi satelit adalah integrasi jaringan satelit dengan teknologi seluler seperti 5G dan 6G yang menjanjikan konektivitas global tanpa batas, termasuk di daerah terpencil. Teknologi non-terrestrial network NTN dan broadband satelit LEO atau Low Earth Orbit kini sudah diuji cobakan secara komersial. Kemungkinan perangkat kereta api tetap terhubung dengan pusat kendali secara real time, bahkan di lintasan yang jauh dari infrastruktur darat.
Selain itu, edge computing mulai diterapkan di satelit, sehingga data dapat diproses langsung di orbit sebelum dikirim ke bumi, mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respon. Dalam konteks kereta api, teknologi ini memungkinkan pemantauan lokal, kecepatan, dan kondisi kereta secara akurat, serta mendukung layanan broadband bagi penumpang dan petugas di atas kereta. Namun, tantangan teknis seperti latensi, konsumsi daya, dan keandalan sinyal tetap harus diperhatikan, terutama saat kereta bergerak cepat atau melewati daerah dengan cakupan sinyal yang terbatas. Selain itu, inovasi superkomputer berbasis AI di ruang angkasa juga menjadi tren terbaru, seperti yang dilakukan oleh China tri, dengan proyek tri, Tribadi Computing Constellation. Satelit-satelit ini mampu memproses data secara mandiri di orbit, sehingga mengurangi beban transmisi data ke bumi dan mempercepat pengambilan keputusan di pusat kendali kereta api. Dengan demikian, perkembangan teknologi komunikasi satelit tidak hanya memperluas jangkauan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kecepatan, keandalan, dan keamanan operasional kereta api di seluruh lintasan, termasuk di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Secara keseluruhan, tantangan utama tetap terkait dengan manajemen orbit, efisiensi transmisi data, serta kebutuhan akan energi dan keandalan sistem. Namun, perkembangan teknologi seperti integrasi satelit seluler, edge computing, dan AI di orbit membuka peluang besar untuk transformasi konektivitas di sektor perkeretaapian, baik untuk operasional, keamanan, maupun kenyamanan penumpang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.